Halo semuanya, berjumpa kembali bersama DF Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau merakit power bank lagi ya. Jadi untuk yang kali ini saya mau merakit dengan baterai yang kemarin ya. Yang kemarin saya buat power bank 3S. Jadi ini untuk baterainya sudah saya lepas dari casing yang terbuat dari pipa paralon ini. Tetapi ini saya lepas dikarenakan menggunakan modul step down yang USB 5 volt itu kurang begitu maksimal ya. Saya nggak tahu permasalahannya di mana, karena untuk seperti kabel dan juga lainnya itu ya udah semaksimal mungkin ya saya buat, tetapi hasilnya memang kurang bagus ya. Kurang bagusnya gimana? Jadi kalau buat ngecas itu untuk ampernya tuh nggak bisa tinggi ya. Paling mentok itu hanya di sekitar 0,60 ampere, kadang juga di bawahnya. Paling tinggi itu paling di 0,80 ampere ya. Itu pun biasanya sebentar, habis itu didiamkan untuk mengecas HP, tiba-tiba kadang ya kembali lagi seperti itu ke 0,60. Ini untuk modulnya. Jadi seperti ini ya. Padahal dulu ini waktu saya beli modul ini itu ya lancar-lancar aja ya. Maksudnya kalau buat ngecas dalam keadaan baterai kosong itu masih mampu di 1 ampere. Nah, kemudian saya juga udah mencoba ini dengan mengaktifkan fast charging pada HP saya. Tetapi tetap aja di keterangan di HP-nya tertera ada peringatan untuk pengecasan terlalu lambat. Mohon periksa pengecasan, kayak gitu terus. Jadi tidak maksimal ya untuk ampere yang dikeluarkan oleh modul step down ini. Padahal untuk kabelnya juga sudah saya ganti, ini pakai kabel yang besar. Ini ukurannya ini 1,5 mili, padahal udah gede sebenarnya. Tapi tetap aja kayak gitu terus teman-teman. Nggak tahu yang bermasalah itu di mana. Dan ini juga sudah saya coba kemarin ya. Saya coba langsung ke adaptor 12 volt, langsung saya hubungkan ke sini, terus saya coba buat ngecas HP, hasilnya sama aja kayak gitu. Dan baterainya ini sudah saya rangkai secara paralel semua ya. Jadi kalau sebelumnya baterainya ini baterai yang menggunakan BMS, jadi untuk outputnya di 12 volt, mainnya itu 3S ya, atau 3 seri. Sekarang sudah jadi paralel seperti ini. Nah, saya mau rakit menggunakan modul ini, yang ini baru saja saya beli ya. Saya beli online untuk harganya 30.000. Modul power bank ini. Kita buka saja. Nah, modulnya seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada LED display untuk memantau berapa persen baterainya. Kemudian ada indikator fast charging, karena modul ini sudah support fast charging ya. Untuk modul ini bisa sanggup di 22,5 watt. Di deskripsinya seperti itu untuk tulisannya. Ini ada 2 IC ya. Kemudian untuk colokan depan ada USB biasa kayak gini sama Type C. Dan ini mungkin tombol untuk menghidupkan ini. Nah, seperti itu. Oke, saya coba pasang di sini ya. Sebentar, saya pakai kabel ini aja yang besar dari modul step down USB ini. Untuk jalur baterainya ini ada di sebelah sini ya. Di sini untuk positif ada keterangannya B positif, dan juga di sini untuk negatifnya. Oke, untuk pemasangan ini jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik ini langsung rusak teman-teman. Jadi pastikan teliti dalam penyambungan nanti ke baterai.
Oke, untuk bagian positif saya kasih kabel merah ini. Kemudian yang negatif menggunakan kabel warna biru. Oke, selanjutnya saya akan hubungkan langsung ke baterainya ya. Dan untuk baterainya ini saya posisikan bentar. Nah, kayak gini aja. Nantinya akan saya taruh di atas ini. Saya taruh kayak gini aja, tidak di dalam box ya. Karena memang untuk powerbank ini tidak akan saya bawa kemana-mana. Jadi buat cadangan di rumah. Jadi ketika mati listrik atau ketika PLN padam ini bisa digunakan gitu. Oke, kita hubungkan di sini. Oke, negatif terlebih dahulu ya. Ya bebas sih, mau positif dulu nggak apa-apa, negatif dulu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terbalik. Ini untuk negatif. Nah, negatifnya di sini. Oke teman-teman, sudah saya hubungkan. Ini saya coba nyalakan. Kok nggak hidup ya? Padahal tadi hidup waktu penyambungan ini. Atau gimana sih cara ngidupinnya? Nggak hidup. Tuh ini. Kita coba outputnya coba. Kalau outputnya terpasang ini hidup atau tidak. Saya coba kasih ini buat ngecek tegangan. Tuh nggak hidup teman-teman. Tuh payah. Bentar, apa mungkin harus dicas terlebih dahulu ya supaya menyala. Bentar ya. Oke, kita coba cas dulu ya. Ini kabelnya. Oh iya benar, harus dicas terlebih dahulu ya. Nah, di sini menunjukkan ya untuk presentasi baterainya 85%. Oke, saya lepas ini. Itu ya hidup. Kita tunggu sebentar, coba sampai padam. Lama banget ya. Atau mungkin dipencet. Oh iya. Oke. Ini dicoba dulu di sini. Ya keluar kemarin. Tuh langsung nyala. Berarti memang kalau baru harus dicas terlebih dahulu ya. Ini 85% ya. Dan di sini sudah keluar tegangan. Duh, mati lagi ya. Dari ini karena nggak terhubung ke beban. Nah, kemungkinan jadinya off secara otomatis. Ini saya coba lagi. Nah, kita lihat untuk voltasenya 5,1 volt. Oke, saya coba buat ngecas. Tapi ngecas apa nih ya teman-teman? Untuk HB-nya ini saya pakai soalnya buat video ini. Oke teman-teman, saya coba buat ngecas baterai ini, baterai 18650.
Ini saya ingat ini belum saya cas, jadi kita bisa lihat nanti untuk maksimal dari apanya, ampernya berapa. Kalau bisa 1 ampere berarti udah bagus. Karena apa? Untuk modul ini TP4056 ini kan maksimal hanya 1 ampere ya. Oke, taruh belum hidup. Oke, hidup. Nah, kita lihat di sini untuk ininya voltasenya turun ya, turunnya sedikit sih. Ini 5 volt ya, kadang 4,9, harusnya kok lumayan kecil ini juga. Oke, jadi seperti ini. Ntar teman-teman, ini kok kedip-kedip. Oh, ini belum pas ya. Tuh naik untuk ampernya. Dan ini kayaknya memang udah hampir mau penuh kali ya, atau memang ini mentoknya segini, 0,63 ampere. Agak susah nih ya buat ngecek ini juga berapa volt, saya kurang tahu karena untuk multimeter yang buat ngetes voltase lagi dipinjam teman, jadi nggak bisa buat ngecek ya. Oke, kita coba pakai apa ya, bentar ya. Nah, oke, ini saya coba buat ngetes HP ini ya, yang buat video ini. Tapi nggak saya tunjukkan karena nggak bisa ya teman-teman, ini HP-nya cuma 1. Ini pakai Type C. Oke, ini udah saya hubungkan, kita lihat. Nah, ini tinggi juga teman-teman, 1,3 ampere. Ini untuk baterai HP ini 77%. Mungkin kalau baterainya dalam keadaan kosong mungkin ini bisa lebih tinggi lagi ya. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.